Ibu Salma, pemilik sebuah rumah kos, merasa kesepian setelah ditinggal suami dan anak-anaknya yang tinggal di luar kota. Dalam kesehariannya mengelola kos, ia mulai merasakan kerinduan akan cinta yang hilang. Suatu hari ia memutuskan untuk mendekati Udin, salah satu penghuni kos yang baru, seorang mahasiswa tampan yang penuh semangat. Ibu Salma mulai berusaha dengan hati-hati untuk mendapatkan perhatian Udin, berharap ada kesempatan untuk merasakan kembali kehangatan cinta. Namun, apakah usahanya akan berhasil ataukah ia hanya terjebak dalam kesepian yang tak kunjung terobati? Di sebuah rumah kos yang terletak di pinggiran kota, tinggal seorang wanita bernama Ibu Salma. Dia sudah lama mengelola kos-kosan yang cukup sederhana namun nyaman dengan harga sewa yang terjangkau. Ibu Salma bukan hanya berperan sebagai pemilik kos, tetapi juga seorang ibu yang peduli dengan para penghuninya, terutama mereka yang jauh dari keluarga. Namun ada satu hal yang sering mengganggu pikirannya: kesepian. Sejak suaminya meninggal beberapa tahun yang lalu, Ibu Salma merasa kehidupan sepi. Anak-anaknya sudah tinggal di luar kota, dan meskipun dia memiliki banyak teman, tak ada satupun yang membuat hatinya berbunga. Kesehariannya dihabiskan dengan mengurus rumah kos, mendengarkan keluh kesah para penghuni kos yang masih muda, dan memberikan nasihat-nasihat bijak yang seringkali tak dianggap terlalu serius. Namun di balik semua itu, Ibu Salma merasa ada yang hilang dalam hidupnya. Ada kerinduan akan cinta yang hilang yang tidak bisa ia dapatkan dari pekerjaan atau interaksi sehari-hari. Pada suatu sore, setelah mengantar makan malam ke kamar salah satu penghuni kos yang sedang sakit, Ibu Salma duduk di ruang tamu sambil memandangi foto-foto keluarga yang tertempel di dinding. Air matanya perlahan turun, bukan karena kesedihan tetapi karena kesepian yang begitu dalam. Dia merindukan kehangatan yang dulu ada, sebuah hubungan yang lebih dari sekedar pemilik dan penghuni kos. Tiba-tiba pikirannya melayang ke sesuatu yang baru, sesuatu yang bisa memberinya kesempatan untuk merasakan kembali apa yang sudah lama ia lupakan. Mungkin ia bisa berusaha sedikit lebih keras untuk mendekatkan diri pada salah satu penghuni kos yang baru, Udin. Udin adalah seorang mahasiswa baru yang sangat tampan dan penuh semangat. Ia baru saja pindah ke kos tersebut, dan tampaknya ia adalah seseorang yang bisa membawa warna baru dalam hidupnya. Namun Ibu Salma tahu bahwa ia harus berhati-hati dengan segala niat baik dan perasaan yang semakin menguat. Ia mulai merencanakan langkah-langkah kecil. Ia tidak ingin terlihat terburu-buru atau terlalu mencolok. Ia memulai dengan sering berbicara dengannya di ruang tamu, memberikan perhatian lebih saat Udin sedang makan, dan sesekali menyelipkan obrolan ringan tentang kehidupan, cinta, dan harapan. Namun semuanya masih dalam batas yang sangat hati-hati. Udin tampaknya tidak terlalu memperhatikan, sibuk dengan urusan kuliahnya, tetapi Ibu Salma merasa ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang memberinya harapan. Namun apakah langkah-langkah kecil Ibu Salma akan membuahkan hasil? Akankah kehadirannya yang penuh perhatian bisa membuat Udin melihatnya dengan cara yang berbeda? Itu masih menjadi pertanyaan yang mengganjal di hati Ibu Salma. Hari itu, setelah beberapa minggu berusaha mendekati Udin, Ibu Salma merasa ada sebuah kesempatan untuk lebih dekat dengan pemuda itu. Keinginannya untuk mendapatkan kehangatan dan kebahagiaan yang hilang semakin menguat dalam hatinya. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang spesial antara mereka, meskipun Udin mungkin belum sepenuhnya menyadari perasaan yang ia rasakan. Suatu sore setelah Udin selesai kuliah dan tengah menikmati secangkir teh di ruang tamu, Ibu Salma duduk di sampingnya. Mereka mulai berbincang tentang rencana liburan yang sedang hangat dibicarakan di kalangan penghuni kos. "Aku dengar kamu suka berpetualang kan? Bagaimana kalau kita pergi ke villa di puncak akhir pekan ini? Bisa jadi kesempatan untuk kamu bersantai sejenak jauh dari rutinitas kuliah," kata Ibu Salma sambil tersenyum. Udin yang tengah memandang ponselnya mendongak dengan pandangan agak bingung. "Wah, itu kedengarannya seru, Bu Salma. Tapi saya rasa saya perlu banyak belajar untuk ujian minggu depan," jawabnya sedikit ragu. Ibu Salma tidak menyerah begitu saja. "Ayo, Udin, terkadang kita perlu istirahat kan? Puncak itu tempat yang bagus untuk merefresh pikiran. Lagi pula kamu bisa membawa buku pelajaran dan belajar di sana. Ada angin sejuk, suasana yang tenang. Lagi pula itu juga hanya akhir pekan, tidak akan mengganggu banyak jadwalmu,
bukan? Udin melihat Ibu Salma dengan sedikit lebih perhatian. Ia tahu betul bahwa Ibu Salma bukan orang yang mudah untuk diajak berlibur. Biasanya, dia lebih banyak menghabiskan waktu mengurus kos dan berbicara dengan para penghuni kos, memberikan nasihat tentang hidup atau kuliah. Saya nggak yakin deh, Bu, jawab Udin. Tapi kalau itu bisa membantu, mungkin saya bisa pertimbangkan. Ibu Salma merasa kegembiraan kecil di hatinya. Ia tahu bahwa ia harus berhati-hati dan tidak boleh terlihat terlalu terburu-buru. Sebuah liburan di puncak adalah kesempatan sempurna untuk lebih mengenal Udin tanpa gangguan, sebuah cara untuk memulai percakapan lebih dalam, mungkin bahkan membangun koneksi emosional yang lebih kuat. Keesokan harinya, Ibu Salma menghubungi Udin lagi dengan rencana yang lebih matang. Aku sudah menyiapkan semua untuk liburan akhir pekan. Aku rasa ini akan jadi waktu yang menyenangkan bagi kita berdua. Puncak itu memang jauh, tapi tempatnya sangat tenang dan nyaman. Kalau kamu setuju, kita bisa berangkat Jumat malam setelah kamu selesai kuliah. Udin akhirnya setuju, meskipun sedikit ragu. Ada sesuatu dalam cara Ibu Salma mengajaknya yang terasa berbeda, sesuatu yang membuatnya merasa agak canggung, namun juga penasaran. Ia juga tak bisa menyangkal bahwa sebuah liburan singkat bisa menjadi kesempatan untuknya menenangkan pikiran setelah beberapa minggu penuh tugas kuliah. Hari yang ditunggu pun tiba. Mereka berdua berangkat dengan mobil milik Ibu Salma menuju villa yang terletak di lereng Gunung Puncak. Selama perjalanan, Ibu Salma berusaha untuk terus menjaga suasana tetap ringan, berbicara tentang banyak hal. Mulai dari kenangan masa muda hingga obrolan ringan tentang alam sekitar, Udin yang semula canggung mulai merasa lebih nyaman. Ia bahkan mulai tertawa dengan lelucon-lelucon Ibu Salma yang meskipun sederhana terasa menyenangkan. Sesampainya di villa, suasana malam yang sejuk menyambut mereka. Ibu Salma menunjukkan tempat tidur yang sudah disiapkan dan Udin memilih untuk duduk di teras villa, menikmati udara malam yang dingin. Ibu Salma ikut duduk di sampingnya dan mereka mulai berbicara lebih dalam tentang hidup. Ibu Salma mulai menceritakan kisahnya tentang kehilangan suami dan anak-anak yang sibuk dengan hidup mereka sendiri. Udin mendengarkan dengan penuh perhatian, dan untuk pertama kalinya ia melihat sisi lain dari Ibu Salma yang selama ini hanya ia anggap sebagai ibu kos yang baik hati. Sambil berbicara, Ibu Salma merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia tidak lagi hanya ingin merasakan kehangatan, tapi juga ingin berbagi cerita dan pengalaman hidup yang lebih dalam. Udin pun merespons dengan cerita tentang keluarganya, ambisi-ambisi masa depannya, dan ketakutannya tentang masa depan yang tidak pasti. Namun meskipun keduanya semakin akrab, ada ketegangan yang perlahan tumbuh dalam hati Ibu Salma. Ia tahu bahwa ada batas yang tidak boleh dilanggar. Ia tidak ingin mempercepat apapun yang mungkin membuat Udin merasa tidak nyaman. Puncak malam itu bukan hanya tentang relaksasi tetapi lebih tentang mengungkapkan sisi-sisi tersembunyi yang selama ini terpendam. Ibu Salma merasakan bahwa semakin lama bersama Udin, semakin ia menyadari bahwa kehangatan yang ia inginkan mungkin tidak akan datang dalam bentuk yang ia harapkan. Namun mungkin ada kehangatan dalam bentuk persahabatan yang baru, dan itu sudah cukup bagi dirinya. Namun apakah Udin akan terus merasa nyaman dengan kedekatan yang semakin berkembang ini? Apakah hubungan mereka akan berlanjut lebih jauh? Ataukah Ibu Salma akan kembali menghadapi kenyataan bahwa perasaannya hanya bisa tinggal sebagai kenangan? Itu adalah pertanyaan yang belum terjawab. Malam semakin larut dan suasana di Villa Puncak semakin tenang. Ibu Salma dan Udin duduk berdampingan di teras villa, menikmati pemandangan bintang-bintang yang tersebar di langit malam. Angin sejuk menerpa wajah mereka dan ada keheningan yang penuh makna di antara mereka. Meski awalnya canggung, sekarang mereka merasa lebih dekat, lebih memahami satu sama lain. Ibu Salma menatap Udin dengan mata yang lembut. Udin, terima kasih sudah datang. Aku tahu kamu mungkin merasa ini agak aneh, tapi aku hanya ingin kamu tahu, aku sangat menghargai waktu yang kita habiskan bersama malam ini, katanya dengan suara yang penuh kehangatan. Udin menoleh dan meskipun ia merasa agak canggung dengan kedekatan ini, ada rasa nyaman yang mulai tumbuh dalam dirinya. Ia tersenyum. Aku juga senang, Bu Salma. Terkadang kita memang butuh sedikit waktu untuk diri sendiri,
jauh dari segala kesibukan dan tekanan. Ibu Salma mengangguk pelan. Kehidupan tidak selalu mudah, Udin. Kadang kita merasa terjebak dalam rutinitas atau merasa sepi meskipun dikelilingi banyak orang. Tapi kadang hanya dengan berbicara dengan seseorang yang kita percayai, semuanya terasa lebih ringan. Udin terdiam sejenak lalu berbicara dengan suara yang lebih lembut. Aku mengerti, Bu. Saya pikir saya juga butuh waktu untuk berhenti dan berpikir. Kadang-kadang kita terlalu fokus pada masa depan sehingga melupakan apa yang penting di sekitar kita. Ibu Salma tersenyum kecil, merasa lega mendengar kata-kata itu. Kamu tahu, Udin, terkadang kita harus berhenti sejenak dan melihat kembali apa yang kita miliki. Mungkin aku sudah lama tidak merasakan kehangatan seperti ini, katanya dengan lirih. Udin menatapnya dengan lebih serius. Bu Salma, saya tahu kamu banyak memberi perhatian pada kami semua di kos. Tapi ingat kamu juga berhak bahagia. Tidak ada yang salah dengan itu. Mendengar kata-kata itu, Ibu Salma merasa hatinya berdesir. Meskipun ia tahu bahwa Udin tidak melihatnya lebih dari sekedar ibu kos, namun kata-kata itu memberi sedikit kenyamanan. Ia menyadari bahwa meskipun perasaan yang ia rasakan tidak bisa segera terbalaskan, ia masih bisa mendapatkan kebahagiaan dalam bentuk lain, yakni persahabatan dan rasa saling menghargai. Setelah beberapa saat dalam keheningan, Ibu Salma berdiri. Udin, terima kasih sudah menghabiskan waktu di sini. Aku tidak menginginkan lebih dari itu. Mungkin kita hanya perlu saling mendukung, berbicara lebih banyak, dan menikmati hidup. Udin mengangguk, merasa lebih lega. Aku juga berterima kasih, Bu Salma. Ini adalah pengalaman yang tidak akan saya lupakan. Aku harap kita bisa berbicara lebih banyak di masa depan. Mereka berdua akhirnya masuk ke dalam villa dan tidur terpisah dengan perasaan yang lebih tenang dan hati yang sedikit lebih ringan. Keesokan paginya, mereka kembali ke kota dengan rasa yang berbeda. Tidak ada yang berubah secara drastis, tetapi ada pemahaman dan koneksi yang lebih dalam antara keduanya. Ibu Salma menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari harapan besar yang tak terjangkau, tetapi dari menghargai momen kecil seperti berbicara dengan orang yang peduli, berbagi waktu, dan merasa dihargai. Meskipun Udin tidak pernah melihatnya sebagai lebih dari ibu kos, ia merasa bahwa perjalanan ini memberinya kesempatan untuk merasakan kembali kehangatan dalam hidupnya dalam bentuk yang sederhana. Liburan itu tidak membawa jawaban pasti atas kebahagiaan Ibu Salma, tetapi setidaknya ia tahu satu hal, tidak ada yang lebih berharga daripada saling mengerti dan berbagi kehadiran, dan terkadang itu sudah cukup untuk membuat hidup terasa lebih berarti.